Simposium 2 ini akan dipandu oleh moderator dan komoderator, yaitu moderator kita yang terhormat Dr. Hera Dwi Novita, spesialis mata konsultan, dan komoderator kita Dr. Nimade Suryanadi, spesialis mata konsultan. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV singkat dari moderator dan komoderator terlebih dahulu. Dr. Hera Dwi Novita, spesialis mata konsultan, lahir di Surabaya 11 Juni 1979. Beliau mendapatkan gelar dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tahun 2004, gelar dokter spesialis mata dari FK Erlangga tahun 2011, kemudian beliau juga mendapatkan gelar konsultan oftalmologi komunitas tahun 2018, dan saat ini beliau sedang mengikuti pendidikan doktoral di bidang sosiomedicine di Fakultas Kedokteran Brawijaya. Saat ini beliau juga sedang bekerja sebagai dosen dan staf di Departemen Ilmu Kesehatan Mata, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, kemudian Kepala Divisi Oftalmologi Komunitas Departemen Ilmu Kesehatan Mata, kemudian juga sebagai Koordinator Pengabdian Masyarakat Perdami Malang Raya, dan Bendahara dari Komatda, Jawa Timur. Tidak hanya itu, saat ini beliau juga aktif di berbagai organisasi seperti IDI, Perdami Cabang Malang Raya, Inakos, dan Komite Mata Daerah Jawa Timur. Berikutnya saya akan membacakan CV dari komoderator kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Nimade Suryanadi, spesialis mata konsultan. Beliau lahir di Denpasar 5 Oktober 1971. Dr. Suryanadi mendapatkan gelar dokter umum dan spesialisasi mata dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, serta fellowship dari RS Mata Bandung Cicendo. Saat ini beliau bekerja sebagai Ketua Komite Medik di RS Mata Bali Mandara dan staf di Departemen Oftalmologi di RS Mata Bali Mandara. Beliau juga memiliki banyak sekali pengalaman bekerja di bidang oftalmologi, seperti yang bisa kita lihat bersama di layar. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada moderator dan komoderator untuk memimpin acara Simposium 2 pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nadia, MC kita pagi ini yang cantik ya. Terus semoga pesertanya juga ikut semangat ya. Di sesi untuk yang paralel room 2 ini kita membicarakan memang tentang oftalmologi komunitas. Dan titik beratnya di sini adalah membicarakan mengenai diabetik retinopati. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Nadia, tadi ada speaker-speaker kita yang sudah siap ya, ready. Ada 3 speaker kita ya dari Inacos ya untuk oftalmologi komunitas Indonesia. Salah satu adalah ketua seminar kita, Dr. Yani, yang terhormat juga Prof. Nila yang ikut bergabung di sesi untuk oftalmologi komunitas hari ini. Untuk selanjutnya, sesi pertama, kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Andika mengenai burden disease of diabetic retinopathy. Sebelumnya mungkin akan dibacakan dulu untuk kurikulum vitae dari Dr. Andika. Minta tolong panitia mungkin ditampilkan. Oke, sebentar. Kok tidak kelihatan. Ya, Dr. Andika ini speaker kita yang pertama ini lulus di FK dari Undip ya dok ya tahun 2000, kemudian dari spesialis matanya juga di Undip juga 2016, kemudian ikut fellowship medik retina di RSCM tahun 2017, dan fellowship yang lain yang cukup banyak juga. Selama ini untuk riwayat pekerjaan Dr. Andika merupakan staf pengajar di divisi Ofcom dan subdivisi vitreoretina juga di FK Undip juga, kemudian sebagai manajer operasional dari Rumah Sakit Nasional di Ponegoro Undip juga, dan sebagai dokter vitreoretina di beberapa rumah sakit di Semarang ya. Untuk riwayat organisasi juga cukup banyak ya dok ya, member dari INA-VRS, INACOS, DEVRS, dan IORetina, serta yang lainnya. Oke, Dr. Andika, mungkin tidak banyak kata lagi, bisa kami persilakan kira-kira 10-15 menit untuk presentasi. Kami persilakan Dr. Andika. Ya, terima kasih banyak Dr. Hera atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Nila, ya, moderator, komoderator, senior narasumber, dan juga para peserta.
dari Medical Stadium Generali 2022. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan dari panitia untuk saya bisa sharing mungkin ya, berdiskusi bersama para senior dan sejawat sekalian dalam kesempatan pagi hari ini. Mohon izin saya share screen sebentar. Ya, pada kesempatan pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa sharing mengenai burden of disease dari diabetik retinopati. Jadi di sini kita akan banyak berdiskusi mengenai besaran masalah yang terjadi di Indonesia seperti apa ya, kira-kira dampaknya apa saja baik terhadap pasien itu sendiri ya dalam kondisi yang disabilitas, tentu saja akan mempengaruhi kualitas hidup, produktivitas, dan juga sosioekonomi dari masyarakat. Kalau kita bicara mengenai retinopati diabetika, mungkin sebagai pendahuluan ya, bahwa pada kasus-kasus dengan penyakit diabetes mellitus ya, di mana terjadi kondisi hiperglikemia yang tinggi ya dalam jangka waktu yang lama, akan mengakibatkan adanya gangguan mikrovaskuler ya, sehingga terjadi kebocoran. Ya, kebocoran di pembuluh darah retina yang tentu saja ini akan berdampak terhadap kondisi penglihatan pasien. Faktor risiko apa saja yang timbul? Ya tentu saja kita lihat dari kontrol gula darah, ras, ya, lama menderita diabetes, ya, komorbid, hipertensi, dislipidemia, obesitas, kehamilan, dan juga faktor risiko merokok dan konsumsi alkohol. Kalau kita bicara mengenai retinopati diabetika, tentu saja kita melihat gejala dan tanda apa sih yang seringkali muncul pada pasien. Pada stadium awal, tentu saja retinopati diabetika ini kalau misalkan hanya terjadi kondisi ringan, ya mungkin ada gambaran mikroaneurisma yang kita lihat yang tidak mengenai pusat penglihatan, tentu saja penderita asimptomatik ya, dia tidak akan mengalami keluhan. Namun pada stadium yang lanjut, penderita bisa mengalami gejala seperti floaters, ya, penglihatan kabur, distorsi pada penglihatan, penurunan ketajaman penglihatan yang progresif, dan juga jatuh pada kondisi kebutaan yang permanen. Nah, ini yang kita perlu perhatikan ya pada stadium awal dan juga stadium lanjut. Kalau kita bicara mengenai retinopati diabetika, tentu saja kita melihat ada dua klasifikasi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu retinopati diabetika yang tipe non-proliferatif dan juga retinopati diabetika yang tipe proliferatif. Ya tentu saja perbedaannya adalah ada tidaknya neovaskularisasi. Kalau pada kasus-kasus dengan retinopati diabetika yang tipe proliferatif, ini sudah ada kondisi neovaskularisasi, sehingga nanti penanganannya agak berbeda. Kalau kita bicara mengenai gambaran funduskopinya yang ditemukan, mungkin nanti ini sejawat-sejawat dokter ya di pelayanan primer, nanti juga mungkin bisa disampaikan oleh pembicara selanjutnya mengenai bagaimana melakukan screening. Ya, tentu saja pemeriksaan funduskopi ini menjadi hal yang penting. Ya kalau kita bicara mengenai pemeriksaan funduskopi, ada atau tidaknya diabetik retinopati, apakah masuk dalam diabetik retinopati non-proliferatif yang mild, moderate, severe, dan proliferatif diabetik retinopati ini kita bisa lihat. Jadi kalau kita bicara mengenai diabetik retinopati, kita bagi dua ya, NPDR, PDR. NPDR ada yang tipe mild, moderate, severe. Kalau yang PDR ada yang early, high risk, ataupun advance. Ya. Penting sekali kita bisa mengklasifikasikan retinopati diabetika ini sehingga kita tentu saja melakukan penanganannya sesuai dengan klasifikasi penyakitnya. Ya, dalam kondisi klasifikasi retinopati diabetika ini tentu saja kita juga melihat ya apakah kondisi retinopati diabetika ini juga mengakibatkan adanya edema makula ya, yang tentu saja ini akan sedikit berbeda penanganannya. Ini saya mungkin sebagai pengantar saja karena nanti titik beratnya kita bicara mengenai burden of disease-nya ya. Cuma ini saya bicara mengenai klasifikasinya terlebih dahulu dan juga gejala tanda. Ya ini gambaran-gambaran yang sering kali muncul ya, retinopati diabetika yang tadi saya sampaikan, apakah termasuk dalam yang non-proliferatif, apakah masuk yang tipe proliferatif, tentu saja kita melihat dari gambaran funduskopinya. Yang paling mudah adalah pada tipe proliferatif, kita sudah melihat adanya gambaran neovaskularisasi. Kalau yang tipe non-proliferatif, kita belum melihat ada gambaran neovaskularisasi. Gambaran yang muncul pada tipe yang non-proliferatif, tentu saja yang tadi saya sampaikan, pada kondisi hiperglikemia yang berat, ya, terjadi membran basalisnya menebal,
perisitnya menghilang ya, sehingga membentuk sebuah kantung ya tidak kuat sehingga bocor, leakage ya, jadi perdarahan ya, sehingga gambaran yang muncul mikroaneurisma, perdarahan, blood dot ataupun eksudat. Itu yang terjadi pada kondisi retinopati diabetika yang tipe non proliferatif. Oke, kalau kita bicara mengenai tata laksana, secara umum baik retinopati diabetika yang tipe non proliferatif maupun yang tipe proliferatif, ada atau tidak adanya diabetik makular edema, tentu saja ada 4 penanganan yang perlu kita lakukan. Apakah pasien akan kita sampaikan untuk kontrol gula darah dan faktor risiko lainnya saja? Apakah kita akan lakukan injeksi intravitreal? Apakah kita akan lakukan laser? Atau kita lakukan tindakan operasi ya, sehingga 4 penanganan ini yang kita fokuskan pada kasus-kasus dengan retinopati diabetika. Sebagai contoh, kalau misalkan retinopati diabetika yang tipe non proliferatif ya, tidak ada diabetik makular edema, mungkin kita cukup saja hanya lakukan kontrol gula darah ya. Tentu saja balik lagi kita lihat dari klasifikasi pasien tersebut. Nah, masuk ke paparan yang utama yang pada penyampaian pagi hari ini. Kalau kita bicara mengenai kebutaan, ya tentu saja ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mata saja, ya. Karena kita lihat kalau kita bicara kebutaan yang mengenai pada usia yang produktif, ya, di mana dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa menghidupi keluarganya, kesulitan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, tentu saja dia juga akan berdampak kepada keluarganya, ya. Artinya adalah kebutaan ini tidak hanya mempengaruhi kesehatannya saja, tapi juga berdampak kepada kondisi sosial ekonomi, ya, kondisi masyarakatnya tentu saja akan berdampak. Ya, itu kalau kita bicara kebutaan yang berdampak pada usia produktif. Tapi kalau misalkan kebutaan tersebut ya berdampak pada usia yang tidak produktif, ya, bagaimana dia bisa melakukan aktivitas hariannya? Tentu saja dia akan bergantung pada orang lain, di mana orang tersebut mungkin masih produktif, ya. Sehingga kebutaan ini memang harus kita tanggulangi. Ya, kalau kita bicara mengenai kebutaan, tentu saja data yang terbaru ya dari Rapid Assessment of Avoidable Blindness, yaitu survei cepat WHO yang dilakukan pada tahun 2014 sampai 2016 di 15 provinsi ya di Indonesia, kebutaan di Indonesia adalah 3%. Ya, WHO mengatakan jika kebutaan lebih dari 1,5%, tentu saja tidak hanya berdampak kepada kesehatan secara umum ya, tapi juga berdampak kepada keadaan sosial, ekonomi dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita bersama bahwa kebutaan ini sebetulnya 80% sifatnya adalah reversible blindness ya, bisa dicegah, bisa ditanggulangi ya, sehingga ini menjadi kepentingan kita bersama untuk sama-sama menanggulangi ini. Kalau kita bicara mengenai data tersebut, tentu saja strategi yang dilakukan baik Kementerian Kesehatan, Perdami, NGO dan berbagai organisasi tentu saja melakukan berbagai strategi-strategi. Yang tentu saja implementasinya apa sih yang bisa kita kerjakan? Yang pertama yaitu kita melakukan suatu promosi kesehatan. Ya, kita melakukan suatu tata laksana kasus. Kita melakukan suatu surveillance, deteksi dini screening, dan juga jejaring kerja dan kemitraan. Nah, itu yang kita bisa lakukan, yang tentu saja sudah melakukan berbagai strategi-strategi yang implementasinya adalah memprioritaskan penyakit-penyakit yang ditanggulangi, yaitu 6 penyakit. Yang pertama, katarak. Yang kedua, kelainan refraksi. Yang ketiga, retinopati diabetes, glaukoma, kebutaan pada anak, dan low vision. Kenapa prioritas penyakit inilah yang diprioritaskan? Tentu saja melihat dari tingginya besaran penyakit. Yang kedua, dampak sosioekonominya. Yang ketiga adalah penyakit tersebut tentu saja sifatnya reversible blindness, bisa ditanggulangi, bisa dicegah. Ya, jadi dari ketiga pertimbangan tersebut, oleh karenanya membuat suatu prioritas penanggulangan penyakit. Salah satunya adalah retinopati diabetika yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kalau kita bicara mengenai retinopati diabetika, tentu saja ini komplikasi diabetes yang melemahkan penglihatan. Mencakup hampir 40 juta kehilangan penglihatan kebutaan yang didapat diantaranya populasi usia kerja di seluruh dunia. Jumlah penderita diabetes diperkirakan meningkat dalam 10 tahun ke depan dan menyumbang lebih dari 60% penderita diabetes secara global. Kalau kita lihat memang Indonesia ini dianggap sebagai salah satu negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak. Ya. Hampir 1 dari setiap 2 orang dewasa dengan diabetes tipe 2 memiliki diabetik retinopati. 1 dari setiap 4 orang mengalami diabetik retinopati yang mengancam penglihatan, ya. Vision threatening diabetic retinopati. 1 dari setiap 8 orang yang menderita diabetic retinopati setidaknya mengalami kebutaan. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Tentu saja
data-data permasalahan ini sangat penting sekali untuk apa? Untuk strategi penanggulangan ke depannya seperti apa. Kalau kita bicara mengenai retinopati diabetika, tentu saja tidak hanya menimbulkan dampak yang signifikan bagi individu dan masyarakat ya. Karena pada kasus-kasus dengan disabilitas tentu saja akan mempengaruhi kualitas hidup, tentu saja akan mempengaruhi produktivitas, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi yang tidak terhindarkan sebagai akibat dari biaya kesehatan untuk pengobatannya. Sampai saat ini bukti masih terbatas ya tentang perkiraan biaya perawatan diabetik retinopati. Ya, perkiraan biaya perawatan kesehatan diabetik retinopati diperlukan suatu perencanaan strategis, alokasi dan evaluasi sumber daya yang optimal. Karena kalau kita bicara mengenai penyakit diabetes mellitus ya, kita mengklasifikasikan apakah terdapat diabetik retinopati atau tidak terdapat diabetik retinopati. Kalaupun tidak terdapat diabetik retinopati, tentu saja kita harus melakukan regular eye examination ya, pemeriksaan rutin secara berkala ya, yang tentu saja itu menimbulkan cost juga. Apalagi pada kasus-kasus dengan diabetes retinopati, ya di mana kita membagi apakah mild, moderate, ataupun vision threatening ya. Tentu saja ini juga akan berdampak terhadap model pembiayaannya. Ya, di mana pada kasus-kasus dengan mild, moderate, ataupun non-proliferatif NPDR, kita juga akan melakukan pemeriksaan rutin secara berkala. Kalau kita masuk pada kondisi yang vision threatening, ya tentu saja kita bagi lagi apakah severe atau proliferatif ya, ataupun kasus-kasus yang sudah advance dengan atau tidak adanya diabetes makular edema. Nah, ini tentu saja dibutuhkan penanganan yang lebih advance ya, penanganan yang lebih invasif ya, seperti laser, injeksi intravitreal ataupun melakukan vitrektomi. Nah, ini juga merupakan cost yang perlu kita pikirkan. Jadi, kalau kita bicara mengenai tarif dan proyeksi pada tahun 2025 ya, kita lihat prevalensi diabetik retinopati dan juga tingkat derajat keparahan diabetik retinopati di Indonesia, ini sudah ada datanya ya dari jurnal begitu. Di Indonesia 5,5 juta orang penderita diabetes berdasarkan prevalensi nasional sebesar 2,1%. Angka kejadian diabetik retinopati pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 6,9%. Kalau kita bicara mengenai model biaya, ya tentu saja kita melihat ada dua klasifikasi biaya yang perlu kita perhatikan. Ya, apakah yang sifatnya biaya medis, apakah yang sifatnya biaya pasien. Ya, kalau kita bicara mengenai biaya medis ya atau medical cost, ya tentu saja kita bicara mengenai cost untuk screening ya. Kita butuh mobile unit transport, ya kita butuh kamera maintenance ya, foto fundus kita, fotografer, medication ya, asisten untuk operator alat ya. Juga kita perlu pertimbangkan mengenai hospital visit ya, waktu kunjung pasien ke rumah sakit ya, tentu saja dia akan diperiksa secara administratif, akan diperiksa general eye examination ya, mungkin nanti perlu perujukan ya, kita perlu pemeriksaan penunjang lain ya, seperti mungkin kita lakukan pemeriksaan OCT makula, kita periksa foto fundus mungkin, atau mungkin kita periksa diagnostik lain seperti FFA ataupun ICG, yang tentu saja ini juga ada cost-nya ya. Itu kita bicara baru dengan diagnostik. Ya, bagaimana kalau kita bicara mengenai penanganannya, laser treatment, intravitreal injection treatment, dan juga operasi vitrektomi. Nah, medical cost atau biaya medis ini yang kita perlu lihat ya. Artinya per pasien itu berapa sih? Gitu. Kalau kita bicara mengenai biaya pasien, tentu saja kita bicara yang paling banyak adalah biaya transportasi ya. Pasien datang ke kita untuk melakukan screening, pasien datang untuk melakukan hospital treatment ya, penanganan di rumah sakit, atau mungkin pasien perlu dirujuk ya, tentu saja juga ada cost-nya. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Mungkin di era JKN seperti ini, pembiayaan asuransi mungkin bisa mengcover yang biaya medis ya, tapi untuk kasus-kasus yang untuk biaya pasien itu tidak bisa tercover. Tapi kalau misalkan biaya medis ini kita bisa tekan ya, artinya screening yang efektif ya, tentu saja hal-hal yang tadi saya sampaikan itu bisa terminimalisir. Nah, ini yang kita perlu coba perhatikan bersama. Kalau kita bicara mengenai model biaya, tentu saja tadi komponen-komponen yang saya sampaikan ya, komponen biaya medis meliputi biaya screening, ya biaya kunjungan rumah sakit, ya biaya pasien lebih ke biaya transportasi, bagaimana kehilangan hari kerjanya mereka, ya tentu saja ini yang perlu kita perhatikan sehingga memang biaya perawatan untuk diabetik retinopati ini sangat tinggi sekali. Harapannya apa? Screening, deteksi dini pada kasus-kasus yang awal yang ringan, tentu saja tidak jatuh pada kondisi yang berat sehingga kita perlu melakukan intervensi yang lebih tinggi lagi. Kalau
model biaya perawatan itu kita bisa mungkin kita lakukan model 1 mungkin kita melakukan screening saja, model kedua kita bisa melakukan model 1 plus laser ya. Kita bisa melakukan upaya-upaya yang mungkin kita bisa perhatikan bagaimana strategi untuk menekan biaya-biaya tersebut. Ya tentu saja ini model biaya yang tadi saya sampaikan ya. Pada kasus-kasus dengan diabetik retinopati yang ringan atau yang tanpa diabetik retinopati ataupun yang sedang, dia akan melakukan pemeriksaan mata tahunan atau 2 tahunan oleh dokter mata atau spesialis retina. Pasien dengan kondisi yang lebih parah harus dirujuk ke rumah sakit tersier dan mengunjungi klinik retina untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, ini yang kita juga perlu perhatikan komponen-komponen tersebut. Ya. Pasien dengan non-proliferatif diabetik retinopati dan PDR yang berat ya tanpa komplikasi seperti diabetik makular edema atau perdarahan vitreus memerlukan laser fotokoagulasi. Yang tentu saja itu mungkin akan kita bagi menjadi 3 sesi dan sebagainya. Ya pasien dengan diabetik makular edema juga akan menjalani serangkaian injeksi anti-VEGF intravitreal ya, sehingga hal-hal tersebutlah yang kita perlu pikirkan ya, sehingga harapannya biaya tersebut kita bisa tekan. Kalau misalkan lagi-lagi screeningnya bisa terseleksi sejak awal. Nah, ini kalau kita bicara mengenai biaya pelayanan kesehatan ya, diabetik retinopati saat ini di Indonesia dan proyeksi untuk tahun 2005, itu kita bisa melihat bahwa di tahun 2017 ya, pasien-pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 itu 5.000. Diproyeksikan tahun 2025 bisa sampai 19.000 ya. Tentu saja ini juga akan meningkatkan ya pembiayaan diabetik retinopati ke depannya. Kita lihat proyeksi hingga tahun 2025 ya, prevalensi diabetes tipe 2 di Indonesia diperkirakan akan meningkat hingga lebih dari 3 kali ya pada tahun 2025, hampir 20 juta ya. Total biaya perawatan kesehatan untuk diabetik retinopati pada tahun 2025 akan menjadi 8.800 juta US dollar. Sehingga kesimpulannya apa? Tentu saja akan ada peningkatan jumlah penderita diabetes tipe 2 ya dengan diabetik retinopati di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2025. Pemerintah dapat mengeluarkan biaya kesehatan ya sekitar 2,4 miliar US dollar ya pada tahun 2017 untuk diabetik retinopati saja, yang hampir 2% dari APBN pada tahun ini. Akan meningkat menjadi 8,9 miliar ya pada tahun 2025 dengan lebih dari 70% disebabkan oleh derajat retinopati yang lebih berat. Sehingga tingginya beban ekonomi retinopati diabetik di Indonesia diharapkan kita bisa menerapkan ya strategi penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan akibat retinopati diabetika serta menerapkan screening atau deteksi dini yang baik, cepat dan tepat. Ya tentu saja kita tidak boleh melupakan bagaimana kita membuat suatu jejaring kerja dan kemitraan. Karena penanggulangan diabetik retinopati ini tentu saja kita sebagai dokter spesialis mata tidak bisa bekerja sendiri ya, dibutuhkan suatu jejaring kerja dan kemitraan ya dengan sejawat-sejawat dokter umum yang berada di pelayanan primer ya, sehingga case finding penemuan kasusnya bisa banyak, rujukannya bisa cepat dan tepat, sehingga kondisi diabetik retinopatinya kita bisa tangani sejak awal. Demikian yang bisa saya sampaikan pada presentasi saya pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penyampaian saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.